balik lagi di podcast Smart Alfala. Belajar menyenangkan. Aku, Aurelia Nurlaili, akan mengajak kalian untuk membahas tentang program magang ke Jepang. Nah, sebelum itu, aku mau ganti baju dulu nih dengan tema hari ini, yaitu tema Jepang. Oke, siap? Nah, aku udah ganti baju Jepang nih. Dan kita juga kedatangan pembicara, yaitu Sensei Aisa. Kita akan membahas tentang magang ke Jepang. Dan Aisa ini juga guru bahasa Jepang di SMK Alfala. Konnichiwa, Sensei. Hai, konnichiwa, Aurea. Genki desu ka? Hai, genki desu. Oke, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan perihal magang ke Jepang. Sebenarnya program magang ke Jepang ini udah ada sejak kapan sih, Sensei? Kalau untuk program magang ke Jepang di SMK Alfala, tahun ini kita mulai untuk program magang ke Jepang. Karena kita alhamdulillah nih tahun ini dapat bantuan program magang ke Jepang dan itu gratis. Jadi alhamdulillahnya siswa kita yang sudah masuk ke LPK itu 2 orang yang bernama Grace sama Samsul. Nah, program magang ini sangat mendukung istilahnya kekurangan tenaga kerja di Jepang gitu ya. Jadi siswa-siswa SMK Alfala yang memang bahasa Jepangnya bagus kita pilih, kemudian dia masuk ke LPK gitu. Kemudian dia seperti masuk asrama gitu. Oke. Kenapa ke Jepang? Bukan di sana banyak karyawan yang sangat ambisius dan workaholic? Kenapa ke Jepang? Karena bantuan bahasa asing, tentunya kita di sini ada muloknya bahasa Jepang gitu ya. Dan di Jepang itu banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, makanya dia butuh dari Indonesia, dari Vietnam, dari Thailand gitu ya, termasuk ya kita di Jakarta nih, dan juga ada di Bekasi juga. Ada di Bekasi? Iya, dan itu tadi seperti Aurel bilang kalau workaholic memang orang Jepang di sana memang harus workaholic, harus bekerja keras gitu. Jadi, tentunya kalau misalnya dia anak SMK Alfala kerja ke Jepang, otomatis dia harus ngikutin budaya Jepang seperti itu. Harus banget ngikutin budaya Jepang sih. Iya harus, kalau enggak nanti bisa dibully. Yeah. Oke, apa yang menjadi tujuan utama dari program magang ke Jepang nih? Kalau tujuan utamanya tadi untuk memperbaiki ekonomi satu, kemudian juga tentunya dengan program magang ke Jepang ini menjadi daya tarik kita termasuk SMK ya. Kita juga udah masuk SMK Pusat Keunggulan. Jadi istilahnya memberikan istilahnya peluang kerja tentunya bukan hanya di Jakarta tapi tujuannya ke Jepang gitu. Jadi gajinya pun juga lebih besar. Minimal itu kalau untuk magang ya Kensusei itu gajinya 8 juta, kemudian kalau Tokutegino yang memiliki sertifikat visa kerja bersihnya itu 16 juta sampai 20 dan itu belum lembur. Gede juga ya. Iya, kalau gede. lembur itu ada bonusnya ya? Iya, ada bonusnya. Jadi bonusnya itu setahun 2 kali. Dan ada cuti juga kalau dia kangen sama orang tuanya bisa pulang ke Kalau cuti itu Indonesia. minimal berapa tuh? Cuti tergantung dari misal satu tahun kerja, nah dia dapat 2 minggu bisa cuti gitu ya, tergantung dari perusahaan yang memberikan kebijakannya berapa hari gitu. Jadi tergantung perusahaannya nih ya Sensei? Iya benar, cuman pasti dapat cuti kalau kerja gitu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan dan pengawasan terhadap siswa dari pihak sekolah atau lembaga penyelenggara nih? Kalau dukungan kita sangat mendukung ya, karena memang program ini kan memang dari pemerintah, kita juga bertanggung jawab untuk istilahnya memberangkatkan siswa ke Jepang dan prosesnya itu dari awal semester ini sampai nanti akhir dia lulus, nah kemudian nanti masuk ke LPK dan dari LPK nanti pengawasan langsung untuk ke Jepang. Jadi dari kemarin yang kedatangan dari LPK itu datang ke Jepang langsung untuk memantau siswanya yang magang ke sana apakah bisa ada kesulitan atau misal butuh bantuan, nah, dia istilahnya kayak dipantau secara langsung, cuman memang nggak setiap hari gitu ya. Jadi setahun itu bisa 3 kali. Misalnya dia ada kesulitan gitu atau misalnya sakit, nah itu dia bisa dibantu gitu untuk datang ke rumah sakit gitu untuk ngurus-ngurus surat-surat seperti itu. Oke, untuk pengalaman nih, pengalaman magang di SMK ini kan kita terbang ke Jepang nih. Nah itu bisa untuk menyesuaikan diri nggak sih di Jepang itu dalam waktu yang singkat atau waktu yang lama? Kalau misalnya menyesuaikan ya tentunya banyak yang harus disesuaikan ya. Contohnya kayak
budaya ini kerjanya. Jadi fisiknya juga harus disesuaikan gitu. Jadi kemarin aja yang masuk itu siswanya masih lemah tuh. Jadi olahraga tuh masih ngos-ngosan lari. Nah, itu kan jadi harus menyesuaikan juga. Sedangkan kalau di Jepang kerja diharuskan harus pakai sepeda gitu ya, atau jalan kaki atau naik bis, dan itu semuanya jalan kaki gitu. Karena kan dia baru kerja, belum punya duit gitu kan. Jadi harus hemat lah. Nah, penyesuaiannya lebih ke fisiknya sih. Nah, kemudian ditambah dengan penguasaan bahasa juga. Bahasanya sangat penting untuk berkomunikasi sama orang Jepangnya gitu. Jadi harus bahasa Jepangnya harus lancar juga. Kalau untuk bahasa Inggris itu nggak bisa ya di sana? Nggak bisa gitu. Kalau bahasa Inggris hanya digunakan ketika misalnya dibutuhkan aja. Cuman kalau untuk conversation secara langsung kaiwa itu harus pakai Nihongo de anashimasu. Harus full bahasa Jepang gitu. Kalau kan nanti orang Jepangnya nggak ngerti gitu. Oh, berarti kita harus menguasai bahasa Jepang. Bener ya. Untuk magang ke Jepangnya ini berapa lama? Dan untuk jurusan apa aja? Apakah boleh semua jurusan atau gimana nih Sensei? Iya, kalau untuk durasi magangnya, kalau untuk Toku Teigino kita pilihnya visa kerja, dia minimal itu 3-5 tahun. Untuk visa kerja dia bisa bekerja selama 10 tahun di Jepang. Nah, cuman kalau misalnya kontrak kerjanya 5 tahun misal. Nah, berarti dia harus pulang dulu ke Indonesia. Nah, setelah itu baru dia apply lagi untuk melamar pekerjaan baru gitu. Dan melanjutkan Toku Teigino 2 bisa bawa orang tua, bisa bawa istri gitu ya. Kalau udah punya misalnya gitu. Dan juga kalau untuk jurusannya kita semuanya bisa. Cuman memang jurusannya tidak langsung sesuai sama jurusan, tapi pekerjaan seperti teknik sipil di industri ya, terus perkebunan, perawatan, terus di bidang pabrik, pengolahan makanan, di restoran, nah semuanya untuk jurusan semua bisa gitu. Dan untuk kalau ada siswa nih yang nggak betah di sana, kan apalagi kan kita kan siswa-siswa mageran gitu ya, pasti kayak kerja sedikit tuh capek. Iya, itu gimana tuh kalau ada yang nggak betah Sensei? Iya, makanya sebelum tanda tangan kontrak itu siswa harus paham apa isi kontrak kerjanya. Jadi selama 3 tahun misal dia kerja, nah dia tidak boleh memutuskan kontrak tersebut secara sepihak karena ada biaya nanti yang harus dibayarkan gitu. Kalau misalnya dia tidak melanjutkan selama 3 tahun gitu, kecuali misalnya dari LPK-nya boleh gitu ya, misalnya cuma setahun, nah itu boleh tuh misalnya mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah tapi harus kontrak kerjanya harus selesai dulu gitu. Misalnya gajinya lebih gede gitu kan, kita kan kalau kerja nyarinya gajinya lebih gede gitu ya. Kalau misalnya Toku Teigino misalnya di Kaigo 16 juta, nah cari misalnya 18 juta gitu. Nah itu bisa, cuman harus kontrak kerjanya harus selesai dulu gitu, baru nanti bisa cari pekerjaan yang lain gitu, dapat tawaran dari TSK lain gitu yang lebih menjanjikan gajinya. Tapi kalau kontrak kerjanya itu kita belum selesai tapi kita mau pindah, itu nggak bisa tuh Sensei? Iya, nggak bisa, kena penalti nanti. Kena penalti. Iya, jadi nggak disarankan untuk berhenti secara sepihak, apalagi kabur gitu ya. kabur nih karena misalnya nggak betah gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu. Oh nggak boleh. Jadi makanya sebelum itu kita sosialisasi ke orang tua, ke siswa juga. Nah jadi tidak ada istilahnya yang melanggar peraturan tersebut gitu. Oke. Kalau untuk proses dan alur magang ke Jepangnya gimana nih Sensei? Iya, prosesnya mereka harus menguasai pembelajaran satu. Yang pertama menguasai hiragana, katakana. Kemudian kalau untuk visa kerja dia harus memiliki sertifikat N4 dan sertifikat SSW untuk skillnya. Jadi skillnya di bidang kaigo dia punya sertifikatnya tuh. Di bidang pertanian juga ada, di bidang pengolahan makanan juga ada. Jadi tergantung nanti siswa lebih condong kemana, ke kaigo kah, ke perawat atau ke pengolahan makanan atau di restoran. Nah itu tergantung siswa mau kemana. Jadi cuman dari kita inginnya sih anak-anak itu yang masuk ke magang di LPK ini, yang LPK Kibo Kafka ini maunya ke restoran, karena di restoran gajinya lebih besar gitu. Tapi kalau nggak ada sertifikat itu gimana tuh Sensei? Ya muri nggak bisa gitu. Jadi iya, jadi harus ada sertifikat JFT Basic ya, atau JLPT N4 dan SSW. Kalau hanya N5 bisa sebenarnya.
lebih mudah bahasa Jepangnya, cuman gajinya juga lebih kecil, Aurel. Oh. Jadi cuma 8 sampai 9. Kan mending yang mana? Yang 9. Iya, kok yang 9? Yang Tokutegino. Tokutegino. Iya, yang 16 Bedanya itu. Tadi bedanya di untuk biaya gantinya, biaya talangnya itu kalau untuk magang lebih besar. Sekitar 30 sampai 40 juta. juga ya. Iya, cuman dicicil kan. Nah, selama 3 tahun kerja misal, atau kalau untuk Tokutegino dia lebih murah, cuman 20 sampai 25. Dan dia bisa kalau lulus dari magang itu udah punya sertifikat seperti D3 bahasa Jepang. Jadi bisa tuh ngajar di LPK atau misalnya ngajar di sekolah gitu ya. Jadi selama dia kerja, intinya dia punya skill bahasa Jepang tentunya yang selevel dengan mengajar bahasa Jepang di sekolah gitu. Itu kalau kita sambil kuliah atau itu bisa nggak sih Sensei? Kayak Bisa. kuliah gitu. Bisa. Jadi ada LPK yang kerjasama dengan SMK Avala, dia menawarkan untuk kuliah swasta. Jadi swasta misalnya jurusan akuntansi tapi swasta ya. Swasta. Jadi online nanti setelah dia kerja dia langsung belajar online gitu. Oke, gitu. Iya. Arigatou gozaimasu Sensei. Hai, doita shimashite, Aurel. Atas ilmu yang diberikan kepada kita pada podcast hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi seluruh penonton setia podcast SMK Alfala. Smart Alfala. Belajar menyenangkan.